Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video pembahasan soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan tes TPA UTBK. Nah, adapun video kali ini adalah video bagian yang pertama. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja lihat beberapa soal pengetahuan kuantitatif yang akan saya bahas. Oke, soal yang pertama, pertanyaannya adalah berapakah panjang rusuk AC? Oke ya, di sini kita diberikan bangun ruang berupa balok. Ya, oke. Informasi yang pertama adalah volume balok ya sebesar 576 cm. Nah, ini kemungkinan sebenarnya cm pangkat 3 ya. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, informasinya volume balok ABCDFGH adalah 576, sehingga dari pernyataan yang pertama kita dapat informasi bahwa panjang katakanlah P, ya, lebar BC sama dengan katakanlah L, nah, tingginya GC katakanlah T. Jadi kita dapatkan informasi dari pernyataan pertama ini adalah volumenya panjang kali lebar kali tinggi, nah, ini sama dengan 576. Nah, dari informasi pertama ini kita tidak bisa menentukan panjang AC. Ya, karena untuk menentukan panjang AC kita butuh panjang AB atau panjang balok dan panjang BC atau lebar dari balok. Ya, sehingga dari pernyataan satu saja tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua diberikan informasi panjang rusuk AB 8. Ya, di sini AB-nya 8. Kemudian AE-nya 12. Ya, berarti sama saja dengan tinggi 12. Kemudian BC yakni lebarnya 6. Nah, dari informasi yang kedua ini atau pernyataan kedua, maka bisa kita tentukan panjang AC. Ya, karena panjang AC ini kita bisa manfaatkan dari Pythagoras untuk menentukan panjang AC dengan rumus AC kuadrat sama dengan panjang kuadrat panjang AB yakni 8 kuadrat ditambah panjang BC yakni lebar kuadrat sebesar 6 kuadrat. Nah, maka panjang AC kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Nah, dapatlah panjang AC-nya sama dengan akar 100 atau 10. Nah, sehingga dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Oke, pernyataan yang diberikan di sini ya, atau pertanyaannya dulu, manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y? Berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,16. Oke, kita fokuskan ke titik 0,16. Pernyataan yang pertama, fungsinya adalah Y sama dengan X min 4 pangkat 2. Artinya ketika X-nya 0, nah, apakah Y sama dengan 16 memenuhi fungsi yang diberikan? Oke, pernyataan yang pertama, fungsinya adalah Y sama dengan X dikurang 4 pangkat 2. Nah, coba kita buktikan. Ketika X-nya 0, Y-nya 16, apakah memenuhi persamaan yang diberikan? Ya, X-nya 0, Y-nya 16. Jadi 16 sama dengan 0 dikurang 4 pangkat 2. Ya, jadi 16 sama dengan min 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ya, jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan yang diberikan. Kita coba ke pernyataan yang kedua. Apakah pernyataan yang kedua juga cukup ya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan? Oke, fungsinya adalah yang pernyataan 2 Y sama dengan X kuadrat kurang 16. Ya, dengan titik yang sama ketika X-nya 0, ya, Y-nya 16,
apakah memenuhi. Ya, apakah titik yang diberikan 0,16 memenuhi persamaan atau fungsi yang diberikan. Jadi ruas kirinya 16, ruas kanannya sama dengan 0 kurang 16 atau minus 16. Jelas ini tidak sama. Nah, jadi kesimpulannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, pernyataan 2 tidak cukup. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah c tambah 4. Berapakah nilai c? Nah, ini pertanyaannya adalah berapakah nilai c? Oke, kita lihat pernyataan yang pertama yang diberikan. Bahwasanya nilai F2 sama dengan 24. Artinya ketika X-nya 2, maka fungsi yang diberikan ini sama dengan 24. Coba kita ganti X-nya dengan 24 atau kita substitusikan X-nya dengan angka 2. Jadi kita peroleh F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah B kali 2 pangkat 2 ditambah C tambah 4 sama dengan 24. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 kali 8 atau 16 ya. Tambah 4 kali B atau 4B ditambah C tambah 4 sama dengan 24. Sehingga apabila kita sederhanakan maka kita peroleh 4B tambah C sama dengan 24 dikurang 20 sama dengan 4. Nah, ini pernyataan yang pertama. Nampaknya pernyataan yang pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi coba kita bantu dengan pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua diberikan informasi B tambah C sama dengan 10. Oke, dari dua pernyataan ini, pernyataan satu saja tidak cukup, pernyataan dua saja juga tidak cukup. Nah, coba kita lihat kalau seandainya dia bersama-sama, kita eliminasi dengan cara agar dapat C, maka kita coba persamaan yang pertama kita kali 1, persamaan yang kedua kita kali 4. Ya, maka kita peroleh 4B untuk persamaan pertama tambah C sama dengan 4. Persamaan yang kedua dikali 4 menjadi 4B tambah 4C ditambah dengan 40. Nah, ini kita eliminasi ya, sama dengan minus 3C minus 36 ya, maka dapatlah C-nya sama dengan 12. Oke, nampaknya ya atau kesimpulannya adalah pernyataan satu saja tidak cukup, pernyataan dua saja juga tidak cukup. Maka kita perhatikan untuk mendapatkan pertanyaan yang diberikan, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Maka kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif, ingat ya, jadi P dan Q adalah bilangan bulat positif, artinya P lebih besar 0, ya, Q juga lebih besar dari 0. Oke, berapakah nilai dari 2Q dikurang P kuadrat tambah 5? Oke, informasi yang pertama, pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama diberikan bahwa PQ sama dengan 6P. Oke, karena jelas P-nya lebih besar dari 0, maka jelas P tidak mungkin sama dengan 0. Ya, sehingga kita bagi dengan P, dapatlah nilai Q sama dengan 6. Nah, ini informasi pernyataan yang pertama. Namun pernyataan pertama ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan 2Q dikurang P kuadrat tambah 5. Ya, karena kita butuh nilai P ya, baru dapat nilai Q. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua diberikan di sini bahwa P kuadrat sama dengan 4. Oke, kita simpan ya pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang kedua saja juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan 2Q
dikurang P kuadrat tambah 5 karena kita butuh nilai Q-nya. Nah, namun apabila dua pernyataan ini ya bersama-sama, nah, nampaknya cukup untuk menjawab pertanyaan 2Q dikurang P kuadrat tambah 5. Ya, kenapa? Karena Q-nya ada di pernyataan yang pertama, yakni 6, jadi 2 kali 6, 12, dikurang P kuadratnya ada di pernyataan yang kedua, dengan 4, ditambah 5. Maka dapatlah hasilnya 12 kurang 48, tambah 5, 13. Nah, jadi kita pilih opsinya yang C, ya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Oke, pembahasan soal nomor 5 kita diberikan pola bilangan. Oke, saya tulis kembali soalnya ya. Nah, jadi pola bilangannya X, bilangan pertama, yang kedua 60, kemudian 55, kemudian 49, kemudian 42, kemudian 34, yang terakhir adalah Y. Oke, yang ditanya adalah berapa nilai 2Y dikurang X, ya. Nah, kita tulis di sini pertanyaannya 2Y dikurang X. Oke, kita perhatikan di pola bilangan ini dari 60 ke 55, 55 ke 49, jelas di sini berkurang nilainya. Berkurangnya menurut pola bilangan tertentu. Kita lihat polanya adalah 60 ke 55 berarti minus 5. 55 ke 49 adalah minus 6. 49 ke 42 minus 7. 42 ke 34 minus 8. Nah, sehingga kita bisa tebak dari X ke 60 ini pasti minus 4. Dan yang terakhir 34 ke Y minus 9. Nah, sehingga nilai X-nya ini adalah sebesar 64. Ya, sementara Y-nya adalah 34 dikurang 9. Ya, sama dengan 25. Oke ya, jadi X-nya 64, Y-nya 25. Sehingga kita dapatkan pertanyaannya 2Y 2 kali 25 dikurang X, X-nya 64. Maka kita punya 50 dikurang 64 sama dengan minus 14. Ya, jadi untuk soal nomor 15 kita pilih opsinya yang E. Oke, demikianlah pembahasan ya untuk bagian pertama persiapan tes kuantitatif. Ya, nantikan video pembahasan bagian yang kedua tetap di channel Matematika Teladan. Nah, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.